Part 6. Tuduhan menyakitkan. Kenzo dan Tasya akhirnya kembali pulang ke rumah. Siska menyambut kedatangan mereka dengan pikiran bertanya-tanya. Wanita itu takut jika Tasya salah penyampaian tentang kesepakatan yang telah mereka setujui sebelum pernikahan terjadi. Tasya memilih memasuki kamar karena ingin beristirahat. Namun, sebelum wanita itu beranjak, Siska menghentikan langkahnya. Tasya pun menghampiri sahabatnya tersebut. Dia berusaha menuruti kemauan Siska. "Duduk dulu, Syah. Tadi ngapain aja di sana? Papi dan Mami ngomong apa?" tanya Siska kepada Tasya. Tasya akhirnya duduk di sofa depan Siska. Sementara Kenzo memilih menjauh dari kedua istrinya. Dia memasuki kamar Tasya. "Papi dan Mami nanya tentang kehamilanku aja, sis." Tasya mengatakan apa yang dia bicarakan bersama mertuanya tadi. "Kamu gak salah ngomong kan, Syah?" "Enggak, sis, kamu tenang aja." Tasya meyakinkan sahabatnya itu. "Mas Kenzo masuk kamar kamu tuh. Tolong kamu minta dia tidur di kamarku malam ini. Kamu jangan manfaatin keadaan dong. Kamu ketagihan tidur dengan suamiku." Tasya terkejut mendengar tuduhan sahabatnya. "Kok kamu ngomong gitu, sis? Hampir tiap malam aku minta Mas Kenzo agar tidur di kamarmu aja. Tapi dia tetap ngotot harus tidur di kamarku. Tapi tenang aja, aku akan paksa dia. Kamu gak perlu menuduhku seperti itu. Aku gak pernah merasa bangga tidur dengan suamimu. Aku tahu diri." Tasya pun beranjak meninggalkan Siska menuju kamarnya. "Kamu pasti capek. Istirahat ya sayang." Kenzo langsung meminta Tasya istirahat setelah tiba di kamar. "Bagus kalau kamu ngerti. Kamu boleh keluar. Aku mau istirahat." Tasya masih sedih mengingat tuduhan Siska tadi. "Aku janji gak akan ganggu kamu sayang. Tapi aku ingin sendiri. Aku harap kamu bisa ngerti." "Kamu kenapa sayang?" Kenzo meraih tangan Tasya. "Aku mohon, mulai sekarang kamu gak perlu tidur lagi di sini. Aku sudah mengandung anak yang kalian harapkan. Kamu dan Siska tinggal tunggu aja sampai aku melahirkan anak ini. Harapan kalian akan terwujud." "Kok kamu ngomongnya aneh banget sayang? Kamu itu istriku, bukan wanita yang dengan terpaksa harus melayaniku. Ucapanmu seolah-olah menganggapku hanya menginginkan tidur denganmu. Padahal kamu udah tahu kalau aku sangat mencintaimu." Kenzo mencium jemari Tasya. Akan tetapi, apa yang Tasya lakukan? Dia membenamkan wajah di dada suaminya dengan isakan tangis. Kenzo meraih wajah sang istri lalu mengusap kedua pipinya. Tangisan Tasya makin tidak terbendung. Kenzo heran melihat sikap wanita yang dia cintai itu. "Kamu kenapa nangis sayang?" tanya Kenzo memandang wajah Tasya. "Aku mohon, keluar dari kamar ini mas. Kalau kamu memang benar mencintaiku, kamu pasti mengerti dengan perasaanku. Apa aku salah jika ingin tidur di samping istriku? Istrimu bukan hanya aku. Ingat itu mas, Siska jauh lebih membutuhkanmu." "Itu gak benar. Kamu lebih membutuhkan aku. Kamu sekarang mengandung anakku. Tapi Siska lebih berhak atas kamu. Aku hanya istri kedua. Kamu jangan pernah lupa itu." "Aku gak peduli. Aku maunya tidur di sini." "Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Aku yang akan keluar dari kamar ini." Tasya ingin beranjak, tetapi Kenzo menghalanginya. Tasya berusaha melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. "Oke sayang, aku keluar sekarang." Kenzo pun mencium kening Tasya, lalu keluar kamar. Tasya sering merasa bersalah karena hampir setiap hari bersikap tidak lembut terhadap suaminya. Dia semata-mata melakukan itu agar Kenzo tidak berharap banyak kepadanya. Tasya sadar bahwa hubungan yang mereka jalani saat ini hanya sementara. "Akhirnya, kamu tidur di sini juga, Mas." Siska langsung memeluk Kenzo setelah laki-laki itu menghempaskan tubuh di sampingnya. "Tasya yang memintaku agar tidak tidur dengannya." Kenzo memberikan balasan. "Jadi, kalau Tasya gak minta seperti itu, kamu gak ingin tidur bersamaku, Mas? Mana suamiku yang dulu selalu sayang dan perhatian padaku?"
Jangan salahkan aku kalau akhirnya mencintai istri yang kamu pilihkan untukku. Apalagi sekarang dia sedang mengandung anakku, penerus keluargaku. Kamu jahat, Mas. Kamu seolah-olah ingin mengungkit kekuranganku. Aku gak bermaksud menyakitimu, sayang. Aku minta maaf. Kenzo langsung memeluk tubuh istrinya. Sebelum menikah dengan Tasya, Kenzo dengan tulus mencintai Siska. Namun, laki-laki itu dan orang tuanya tetap berharap ingin memiliki penerus. Kenzo sangat tahu kalau Siska tidak akan pernah mampu mewujudkan harapan itu. Kekurangan Siska tidak hanya mustahil memberikan keturunan, tetapi juga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Sejak kecelakaan naas itu terjadi, Kenzo tidak pernah lagi menerima haknya sebagai suami dari istri pertamanya. Hanya Tasya yang mampu memenuhi hasrat Kenzo, yang kini juga mengandung benihnya. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, cinta yang Kenzo miliki makin besar untuk calon ibu dari anaknya. Perasaan Kenzo saat ini tidak menentu. Dia terpaksa harus memenuhi permintaan Tasya agar keluar dari kamar istri keduanya itu. Kenzo mencoba menerima kembali belayan dari wanita yang pertama dia nikahi. Dia melakukan semua itu agar keutuhan rumah tangganya tetap terjaga. Keesokan hari, pagi sayang, Kenzo mendaratkan ciuman di dahi Tasya di depan Siska saat mereka sudah berada di meja makan pagi ini. Tasya sangat terkejut melihat sikap Kenzo. Dia merasa kalau laki-laki itu tidak menghargai keberadaan Siska. Tasya serba salah dan bingung, apalagi melihat wajah Siska yang tiba-tiba murung. Padahal tadi wanita itu terlihat ceria pagi ini. Tasya sangat mengerti bagaimana perasaan Siska sekarang. Setelah bahagia karena dapat tidur bersama suami tercinta tadi malam, tetapi pagi ini dia dikejutkan dengan sikap suaminya yang tidak menghargai keberadaannya. Apa-apaan sih, Mas? Tasya kesal melihat sikap Kenzo. Gak salah dong memberikan kecupan untuk istriku. Kenzo memberikan jawaban dengan santai. Aku gak suka, jawab Tasya ketus. Tapi aku suka. Kenzo langsung memegang perut Tasya. Jangan dengerin omelan mama ya nak. Mama lagi sensi sama papa. Laki-laki itu berbicara kepada bayi dalam kandungan Tasya. Maaf sis, aku sarapannya nanti aja. Tasya pun berdiri, lalu beranjak meninggalkan meja makan. Kenzo tidak membiarkan istri keduanya itu meninggalkan ruangan tersebut. Dia pun mengikutinya. Kamu mau kemana, Mas? Teriak Siska melihat kepergian suaminya. Kenzo tidak menghiraukan teriakan Siska. Dia terus berjalan mengikuti Tasya menuju kamar. Sayang, tunggu. Kenzo berhasil meraih tangan Tasya setelah di depan pintu kamar. Lepasin, Mas. Aku membencimu. Tasya berusaha melepaskan genggaman suaminya. Kamu kenapa marah? Kenzo bingung melihat sikap Tasya. Tanya pada dirimu sendiri. Lepasin, aku mau masuk kamar. Tanpa meminta izin Tasya, Kenzo langsung menggendong istrinya itu memasuki kamar. Dia tidak tahu kenapa sejak Tasya hamil, wanita itu makin sering menunjukkan kemarahan di depannya. Padahal Kenzo ingin bermesraan dengan istri kedua yang sangat dia cintai tersebut. Apa yang akan Kenzo lakukan terhadap Tasya?